Sobat Farm Health, perkenalkan aku Bimbi Gita. Kali ini aku bakal sharing seputar perilaku atau gaya komunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi termasuk ke dalam interpersonal skills, yaitu kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, teman, pacar, atau rekan kerja. The quality of your communication is the quality of your life. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri pada akhirnya akan menentukan kualitas hidup kita. Komunikasi yang berkualitas adalah komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi yang efektif selalu terkait dengan cara kita menyikapi lawan bicara. Kita semua tentu menginginkan dan mengharapkan komunikasi yang terjalin adalah efektif. Sedangkan karakteristik setiap manusia itu berbeda-beda. Tak jarang akhirnya kita menemui hambatan-hambatan komunikasi. Saling memahami serta menjaga komunikasi satu sama lain menjadi tugas bersama, baik pihak penyampai pesan maupun pihak penerima pesan. Agar proses komunikasi bisa tersampaikan dengan baik, maka kita perlu tahu nih cara komunikasi yang efektif. Sebagian dari teman-teman mungkin sudah tahu kalau ada berbagai macam gaya komunikasi yang sebaiknya perlu dipahami agar bisa memudahkan kita berinteraksi dengan lawan bicara. Nah, di sini aku membagi menjadi 3 gaya komunikasi. Ada komunikasi pasif, komunikasi agresif, dan komunikasi asertif. Seseorang dengan gaya komunikasi pasif selalu menghindari konflik dengan lawan bicara demi menjaga suasana yang damai. Ia juga merasa sungkan membagikan pendapatnya kepada orang lain dan cenderung sulit mengungkapkan perasaannya. Coba kamu bayangin ketika kamu sedang berada di situasi di mana kamu sedang mengantri, kemudian ada orang yang menyerobot antrian di depan kamu. Kamu kesal, tapi kamu nggak mau bilang apa-apa. Dan situasi lainnya ketika kamu tidak setuju dengan pendapat dosen atau gurumu, tapi kamu memilih diam aja. Nah, jika kamu mengalami seperti itu, kemungkinan besar kamu ciri orang yang punya pendekatan pasif, cenderung menghindari konflik, tidak berani berpendapat, sulit untuk mengatakan tidak, dan tidak tegas dalam memilih keputusan. Orang dengan tipe komunikasi seperti ini bisa juga disebut sebagai penderita sindrom nice guy. Mereka terkadang menjadi orang yang gak enakan, sulit untuk mengatakan tidak, dan sulit menolak jika mereka tidak setuju dengan orang lain, hanya untuk menyenangkan orang tersebut. Nah, ada tips nih buat kamu ketika menghadapi seseorang yang memiliki gaya komunikasi pasif. Misalnya, kamu mengajaknya bicara secara pribadi dan dorong mereka untuk memberikan tanggapan atau ide yang dimiliki. Namun, jika kamu sendiri adalah seorang yang pasif, maka sangat penting bagi kamu untuk terus melatih kemampuan komunikasimu. Komunikasi agresif. Komunikator yang agresif mudah menyampaikan pendapatnya, cenderung berterus terang. Dalam sebuah proses interaksi, seorang dengan gaya komunikasi agresif cenderung akan mendominasi. Karakteristik orang dengan gaya komunikasi agresif akan mempertahankan sikap dan pendapat tanpa mempedulikan orang lain dan menginginkan hasil akhirnya sebagai pemenang dari proses komunikasi yang terjadi. Namun, itu menimbulkan dampak bagi orang lain. Misalnya, muncul perasaan tertindas dan terintimidasi dalam diri lawan bicara. Saat kamu berhadapan dengan seseorang yang berkomunikasi secara agresif, jangan mudah terpengaruh dan terpancing emosi. Kamu harus tetap bersikap tenang dan sabar saat berbicara dengannya. Selain itu, kamu juga perlu tahu kapan kamu harus berhenti melakukan perdebatan dengannya. Jangan sampai membuat emosimu tersulut. Yang terakhir adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif bisa dikatakan sebagai gaya komunikasi yang paling ideal dan efektif. Gaya komunikasi asertif bisa diidentifikasikan sebagai komunikasi yang menyampaikan dengan jujur dan tegas atas berbagai hal dan tetap mempertimbangkan hak dan kepentingan orang lain. Seseorang dengan gaya komunikasi asertif dapat mengekspresikan perasaannya dan dapat mengungkapkan kebutuhan, tanggapan, atau ide sendiri. Meski begitu, mereka tetap mendengarkan pendapat orang lain dan tidak mendominasi. Jika kamu ingin berkomunikasi lebih asertif, ada beberapa tips yang bisa diikuti. Tips pertama, komunikasi asertif membutuhkan latihan.
Pada dasarnya, kemampuan komunikasi bukan merupakan bakat bawaan sejak lahir. Setiap orang tentunya sudah memiliki seni berkomunikasinya masing-masing. Hanya saja dibutuhkan latihan agar kemampuan komunikasi yang baik dan tentunya asertif dapat dicapai secara optimal. Tips kedua adalah fleksibel. Cobalah amati dan pahami karakter orang lain, lalu sesuaikan gaya komunikasi kamu dengan situasi atau orang yang sedang kamu ajak berkomunikasi. Tips ketiga, tingkatkan kepercayaan diri saat mengekspresikan ide atau pesan. Pesan yang kamu sampaikan haruslah jelas dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Perhatikan juga bahasa tubuh dan pilihan kata yang disampaikan. Posisikan tubuh kamu yang mencerminkan kepercayaan diri saat berkomunikasi. Misalnya, badan tegak, menatap langsung lawan bicara, namun tetap rileks. Bicaralah dengan intonasi suara yang jelas dan tegas, namun tetap menyenangkan dan tidak intimidatif. Lalu, apa sih yang dapat menghambat kamu menjadi asertif? Salah satunya adalah adanya keraguan dalam diri. Nah, terkadang kita suka merasa enggan atau ragu ketika akan mengemukakan perasaan atau suatu pendapat disebabkan karena kita berasumsi jika tidak setuju terhadap sesuatu bisa jadi itu malah membebankan orang lain. Penyebab lainnya adalah ketakutan akan kegagalan, berpikir hasilnya akan jelek, dan lain-lain. Nah, keraguan-raguan dalam diri dan pikiran-pikiran negatif dalam diri adalah gerbang menuju masalah. Hal itu dapat membentuk diri kita secara perlahan pada image tidak cukup baik tanpa penerimaan diri seutuhnya. Nah, teman-teman, tetapi nih, pada faktanya, keraguan diri sebenarnya tidak selalu buruk. Bagi sebagian orang, keraguan-raguan bisa menjadi hal yang baik untuk meningkatkan kesadaran diri mencari solusi dan menyiapkan persiapan secara matang untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk menjadi asertif dan lebih percaya diri, kamu perlu untuk lebih mengendalikan keraguan dalam diri. Nah, ada 3 cara yang mungkin bisa kamu lakukan untuk mengatasi keraguan dalam diri. Pertama, berhenti berasumsi berlebihan. Keraguan dalam diri dapat menyebabkan kamu menjadi overthinking. Misalnya, berasumsi orang lain akan berpikir yang aneh atau negatif jika kamu melakukan ini dan itu. Dalam kaitannya dengan proses komunikasi, kita tidak boleh berasumsi lawan bicaramu akan sakit hati atau tidak akan menerima pendapat kamu, karena kamu tidak akan pernah tahu isi hati dan pikiran seseorang. Kalau memang kamu mendapat respon yang kurang baik, ya kamu harus terima dan coba validasi kembali sebenarnya apa yang salah atau yang diinginkan oleh lawan bicaramu. Sejatinya, selalu ada sesuatu yang baik tentang apa yang kita lakukan atau katakan. Hanya saja kita perlu disiplin untuk belajar dan mengevaluasi diri. Cara yang kedua adalah belajar mencintai kesalahan yang kita perbuat. Dalam hidup, tentunya segala sesuatu nggak melulu berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kamu terlebih dahulu perlu menerima kesalahan yang kamu perbuat, pahami bagian mana yang salah, dan ubah kesalahan itu menjadi lebih baik di kemudian hari. Tips yang ketiga adalah tanamkan dalam pikiran kamu bahwa kamu tidak lemah. Alasan lain yang membuat orang ada keraguan dalam dirinya adalah mereka berasumsi bahwa hak dan kemampuan orang lain akan lebih diutamakan daripada hak dan kemampuan mereka sendiri. Padahal setiap orang berhak untuk menonjolkan potensi yang dimiliki. Kesalahpahaman komunikasi asertif. Orang dengan kepribadian agresif dan asertif sekilas memiliki kesamaan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang percaya diri, terbuka, tidak takut untuk berkata tidak, dan jujur menunjukkan apa yang mereka pikir dan rasa. Sekilas keduanya terlihat sama, tetapi ada perbedaan yang jelas dari kedua gaya komunikasi tersebut. Orang yang agresif cenderung memiliki gaya komunikasi yang dominan. Bagi sebagian besar orang, komunikasi asertif itu juga dihubungkan dengan mendominasi, karena mereka menganggap untuk menjadi asertif harus banyak omong. Kesalahan asumsi ini menyebabkan orang enggan menerapkan perilaku asertif dan enggan untuk mengeluarkan pendapat atau idenya agar tidak dianggap lancang. Bagaimana sih kita menjadi asertif tanpa menjadi agresif? Berkomunikasi secara asertif bukan hanya tentang berbicara dan didengarkan, tetapi juga tentang mendengarkan. Bayangkan sejenak teman-teman berada di permainan jukat-jungkit, di satu sisi kamu harus mendengarkan, dan di sisi lain berbicara.
Kebanyakan orang mungkin akan lebih condong ke satu sisi daripada yang lain. Dalam komunikasi asertif, kamu perlu menyeimbangkan keduanya secara aktif. Tapi, kamu perlu kontrol diri dan tahu kapan harus mendengar dan kapan harus berbicara. Individu yang asertif mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama ketika lawan bicaranya sedang berbicara, sehingga mampu menahan diri untuk tidak mengekspresikan diri sesaat. Orang yang asertif tentunya bisa menyampaikan pendapat dengan menghargai posisi orang lain dan tentunya juga tetap tegas dan mudah menyampaikan tentang hal yang mereka yakini benar. Kemampuan untuk menjadi asertif tidak bisa dipungkiri adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari dalam berbagai situasi, baik di tempat kerja, organisasi atau komunitas, kampus, lingkungan keluarga, dan situasi-situasi lainnya. Komunikasi asertif dapat membantu kita untuk mengekspresikan ide dengan lebih efektif. Nah, apa yang menggambarkan gaya komunikasi kamu? Pasif, agresif, atau asertif?